Shalom, salam bahagia. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Inti Penting dari Pertentangan yang Besar. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Wahyu 12 ayat 7 dan 8. Peperangan yang telah dimulai di sorga diteruskan di dunia ini. Sadar atau tidak sadar, masing-masing kita terlibat di dalamnya. Nah, dalam hal ini, buku Faith and Works halaman 73 dan 74 menyebutkan, setan adalah sumber dari kematian. Apakah yang Kristus lakukan untuk mencabut kekuasaan setan terhadap kematian? Kata-kata terakhir dari Kristus pada saat ia mati di kayu salib adalah sudah selesai. Sebagaimana yang dapat kita baca dalam Yohanes 19 ayat 30. Setan melihat bahwa ia telah melakukan sesuatu yang melebihi dirinya sendiri. Kematian Kristus mengalahkan setan sepenuhnya dan menyebabkan kekalahan itu dapat dimengerti orang. Setelah Kristus dibangkitkan, ia mengambil kembali kekuasaannya seraya berpegang kepada tongkat kekuasaannya. Ia membukakan kubur-kubur dan memanggil keluar orang-orang yang terbelenggu, serta bersaksi kepada semua orang di dunia ini bahwa ia memiliki kuasa atas kematian, dan hanyalah ia yang dapat menyelamatkan orang yang terbelenggu oleh kematian. Nah, tidak semua orang yang percaya kepada Yesus dibangkitkan pada saat kebangkitannya. Hal ini terjadi hanyalah sebagai suatu contoh bahwa kematian dan kubur tidak akan memenjarakan orang yang terbelenggu, karena Kristus akan membawa mereka ke surga. Pada saat Kristus kembali lagi dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, ia akan membuka kubur-kubur serta pintu-pintu penjara sehingga orang-orang yang mati dalam Kristus akan hidup untuk kekekalan yang mulia. Inilah kemenangan yang Kristus miliki dan ia akan tunjukkan itu kepada alam semesta di surga maupun di bumi yang telah diciptakan. Semua tanda kasih yang mereka miliki untuk Lucifer yang merupakan kerubium yang bertugas menaungi sekarang telah dimusnahkan. Allah telah memberikan kesempatan kepada Lucifer untuk memperbaiki tabiatnya. Jika Allah tidak melakukan hal ini, maka akan ada kemungkinan dari antara pengikutnya yang merasakan tuduhan setan terhadap Allah bahwa Tuhan tidak memberikan kesempatan baginya untuk dapat bertobat adalah suatu hal yang benar. Pangeran kehidupan dan pangeran kematian sedang berada di dalam suatu pertentangan. Pangeran kehidupan telah menang, namun dengan harga yang tidak ternilai. Kemenangannya itu adalah keselamatan kita. Ia adalah pengganti kita dan yang menjamin akan keselamatan kita. Apa yang ia akan katakan kepada orang-orang yang menang? Adakah kemenangan mereka berada di tangan manusia atau tidak? Bagaimana? Wahyu 3 ayat 21 menyebutkan, barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kiranya ini akan menjadi pengalaman kita masing-masing untuk menang dengan penuh bergantung kepada Kristus saja, sehingga kita dapat hidup untuk selama-lamanya bersama Tuhan di dunia yang baru. Tuhan Yesus memberkati.